Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauza Maulud Faksa. Saya akan membahas teori yang disampaikan oleh Simon Kuset mengenai pertumbuhan ekonomi. Simon Kuset mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya. Definisi tersebut memiliki 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari persediaan barang yang meningkat secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, teknologi maju merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisiensi memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya terdapat 6 ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh teori Simon Kuset. Nah, yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi modern mulai terungkap sejak abad ke-18 dan ke-19, di mana negara-negara maju memiliki pengalaman yang berkaitan. Dengan semakin tingginya pendapatan per kapita, maka diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat. Kenaikan tersebut berpengaruh pada peningkatan sebesar 5 kali untuk penduduk dan sebesar 10 kali untuk produksi. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas yang signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk per kapita merupakan dampak dari adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas per unit input. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sumber tenaga modal dan sumber tenaga kerja yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan efisiensi pada kedua-duanya. Selanjutnya, laju perubahan struktural yang tinggi. Dalam teori ekonomi modern, perubahan struktural terjadi pada peralihan kegiatan pertanian ke non-pertanian, industri ke jasa dalam skala unit produksi, serta peralihan dari perubahan perusahaan perseorangan ke perusahaan berbadan hukum, di mana menyebabkan peralihan status buruh. Selanjutnya urbanisasi, di mana masyarakat akan berbondong-bondong untuk menuju pusat industri yang lebih maju dalam rangka untuk mengubah nasib mereka. Selanjutnya ekspansi negara maju. Ekspansi ini memaksa negara lain untuk menjajah negara-negara yang berbeda untuk menguasai sumber daya alam yang dikandungnya. Namun hal ini bertentangan dengan nilai ekonomi syariah. Tetapi pada faktanya, perkembangan negara maju ini tidak dapat menyebar ke beberapa negara yang terbelakang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di mana negara terbelakang tidak mampu mengikuti perkembangan pesat dari negara maju. Yang terakhir adalah arus barang dan jasa antar bangsa. Nah, arus barang dan jasa antar bangsa terjadi karena adanya perjanjian internasional yang terjalin oleh setiap negara. Sehingga dengan begitu, maka setiap negara dapat berperan aktif dalam mengendalikan arus barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar global. Selanjutnya terdapat beberapa contoh pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya pembangunan pabrik-pabrik besar dan pembangkit listrik. Yang kedua, Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan berbagai macam negara. Yang ketiga, Indonesia dapat mengekspor barang ke luar negeri. Yang keempat, Indonesia bergabung dengan beberapa organisasi dunia. Dan yang terakhir, barang-barang Indonesia dapat menjadi barang unggul di negara lain. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa teori dari Simon Kuset sangat perlu didukung karena melihat keadaan sekarang yang berbasis teknologi, maka perkembangan-perkembangan yang terkait oleh teknologi itu perlu didukung agar menjadikan Indonesia negara yang lebih maju. Baik, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.